Gimana caranya kalau dia mau jadi content creator, let's say gitu ya, content creator, tapi dia nggak punya alat, yang mumpuni gitu. nggak mumpuni gitu, keterbatasan alat. Jika lo punya ide atau punya konsep, itu harus segera direalisasikan. Nggak usah khawatir dengan yang namanya bias, yang penting konsepnya dulu ditentukan. Dan lo harus mempunyai diferensiasi bang, perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Adit Bang Also. Rizky. Nah, ini teman lama karena saking lamanya udah ya. Udah. Kita Udah, diam aja. diam aja gitu. Diam. Kita WhatsApp aja. WhatsApp Kita kayak aja. ngobrol pakai telepati aja deh. Ya orang pedalaman. Gimana nih? Hah? Nah, lo ngobrol dulu ya. Nah itu dia. Kan dia Kenapa bagi kita aja. diundang sini tuh ada apa? Gue deg-degan sebenarnya. Nah. Jadi gimana? Bingung bang mau pakai baju apa bang? Kalau lagi usaha apa nih bang? Kok jadi gue yang nanya? Bro, Apa? lo kan dari TV ya dulunya ya? Dua-duanya kan ya? Iya, sama Bang, bener, Bang. Bang. Dari TV ya dulu ya. Dari TV tuh sebenarnya lo produser kan ya? Pernah. Nah, gimana sih step-stepnya supaya bisa jadi satu acara gitu? Oh yang siap tayang gitu ya? Yang siap tayang. Nah, Gimana tuh? Siap tayang. Jadi buat yang teman-teman ya yang mungkin ingin menjadi ini bang sedikit agak pro sedikit dulu ya. Iya. Untuk yang ingin menjadi satu content creator nih seperti Bang Asong dan teman-teman lainnya yang ingin menjadikan ini ngomongin broadcasting ya bang ya di TV dulu ya. iya, TV dulu. Oke. Konten kreator ntar dulu. TV TV gitu. dulu. Jadi untuk TV itu ya prosesnya lumayan panjang juga bang. Karena pertama kali gue untuk yang sama tim kreatif gue itu gue membriefing untuk misalkan contoh besok akan tayang satu program katakanlah dulu ada ajang pencarian bakat ya, ada ajang pencarian bakat di salah satu TV itu. Nah akhirnya di situ gue nge-briefing satu tim kreatif gue itu biasanya tuh tim kreatif ada sekitar 8 sampai 10 orang ya kalau programnya gede. Oke. Program gede ada 8 sampai 10 orang. Terus ya nanti biasanya juga dari situ gue nge-brief dulu pertama kali yang gue lakukan gue bikin storyline. Storyline itu dari lo ya, dari produser, bukan dari Kreatif ngajuin ke gue. Oh, oke. Ngajuin ke gue, terus gue liat dulu storyline-nya kalau oke, udah masuk. Terus kita suka namanya ada satu hari itu biasa hari Rabu. Dulu gue dalam hari itu gue breakdown script bang, jadi gue breakdown script untuk acara selanjutnya. Oke. Acara itu nanti gimana kita buat ke misalkan ke jurinya, nanti kita gimana juga buat ke penonton dan sebagainya bang langsung. Nah dari situ dari gue brainstorming kepada semua kreatif gue tuh biasanya kalau udah oke, nanti gue baru manggil orang art, orang telco, orang manggil dia juga nih, orang markomnya juga nih. Orang markom, off airnya bang. Nanti di markom off air itu kan biasa kan dulu kalau buat gue ambil contoh aja ya, ajang pencarian bakat kan itu muter-muter kota ya bang ya, ya kayak misalkan Medan, Bali dan sebagainya ya. Nah itu akhirnya gue saling berkaitan bang antara gue di bidang produksi sama juga nih Rizky di bidang markom itu saling berkaitan karena ya satu sama lain itu saling mendukung bang. Ya tujuannya untuk menaikkan program ini atau rating program ini naik bang, sehingga kan semakin naik nanti semakin juga banyak iklan masuk gitu masuk. Nah iklan masuk itu buat yang menggaji kita bang secara langsung seperti itu. Jadi sampai oke dari penghasilan brainstorming itu oke. Nah gue mengajukan lagi biasanya kalau udah oke gue angkat ke IP gue dan juga nanti masukin ujungnya di GM gue bang, General Manager Produksi. Sampai GM Produksi oke, baru oke lah naik tayang di hari itu udah di ACC. Ya udah bang seperti itu, kalau lebih seperti itu. Nah berarti timelinenya itu sebelum acara itu berapa lama tuh? Kalau lebih kalau buat acara kayak semacam ajang pencarian bakat itu timelinenya 5 hari bang. 5 hari itu udah sampai itu. Ya dari para produksinya ya. Para produksi gue matangkan dulu konsepnya seperti apa, bikin gimmick-gimmicknya juga seperti apa. Terus gue juga set up tempatnya seperti apa. Gue harus briefing juga orang properti, orang art, juga orang lighting seperti apa. Dari kameramen juga gue maunya ke angle seperti apa. Gitu. Banyak sih bang yang kalau sampai proses di ACC itu habis itu tayang baru produksinya. Dan tayang juga sebelum tayang harus juga ngerti QC juga bang. Gue pernah bang dulu bang nih, gue sedikit agak
tapi ya gitulah. Jadi dulu pegang ajang pencarian bakat tayang tuh di hari Sabtu jam setengah 7 akhirnya itu. Bayangin bro, gue tuh baru meng-QC acara itu setelah ini memang ini 7:30 malam bang. Baru beres itu QC jam 6 sore. Ini kan 7:30 ini 7:30. Dulu ada yang mungkin sudah ditagih ya. Ini boleh gue sebutin nggak nih namanya? Iya. Boleh ya? Ditagih sama pihak Fremantle. Fremantle baru ditagih. Mahal nih kayaknya nih PH-nya. Terus juga kan. Habis itu nah ditagih gitu bang, gue bingung di dan jam 6 akhirnya gue dengan preview gue berdasarkan juga nanti pakai timecode ya bang, ada timecode di situ. Ya gue nge-preview cuma sekitar 20 menit dan itu perjalanan sekitar 10 menit lagi udah mau tayang bang jam 6:30. Ya alhamdulillah dengan izin Allah yang itu berhasil bang, tayang perdana itu yang gue agak sedikit deg-degan juga bang, karena prosesnya itu yang setengah jam itu belum jadi tuh ya. Jadi bang itu karena ada beberapa ya 2 editor gue tuh dulu ya gue sedikit ya mungkin kurang pas lah gitu, dan GM gue tuh GM produksi gue nggak mau produksi nih kan mau kan sebuah acara gue yang disalahin juga bang. Itu kan komitmen produser iya gitu juga bang. Wah ngeri juga tuh penggelutan akhirnya ya udah berhasil tayang dan alhamdulillah juga bagus tuh, banyak juga yang disukai kan ajang pencarian bakat karena kan masyarakat Indonesia suka banget disajikan dengan ajang pencarian bakat kayak gitu. Rata-rata mereka ya suka dan antusiasnya cukup besar juga bang masa. Nah kalau di Markomnya gimana? Oke, kalau sebenarnya mau ral dikit ya, gue bukan di off air, di on air justru. Oh on air. Jadi sebelum di produksi on air itu bang, gue sempet di PH juga, PH di produksi. Yang ngerjain kalau pernah nonton dulu program yang milih-milih satu cewek dipilih 30 cowok, sebaliknya. Oh ya. Dan sebaliknya 30 cewek, 1 cowok. Di situ gue ya secara laki-laki normal gue mulai deg-degan. Oh ini gue kok ngeliat cewek banyak banget, gue deg-degan nih. Normal. Itu yang coki itu kan? Yes. Iya, oke. Dan itu syutingnya sampai subuh tuh bang. Jadi secara kesehatan gue udah mulai sakit-sakitan nih ya. Singkat cerita dari situ gue pindah nyari yang jam kerjanya mulai normal ke SCTV lebih normal itu di on air karena Sabtu Minggu gue libur waktu itu. Tertulisnya sih, Justru kalau Adit di produksi yang mikirin program panjang tuh, tayang panjang, kalau gue di promo yang 30 sampai 1 menit. Gitu. Jadi sebelum program tayang gue bikin nih promoin dulu. Mau ada program ini loh di hari ini jam sekian, kayak gitu bang. Dan timnya nggak sebanyak dia gue. Kecuali kalau di tim promo tuh gue dulu juga ngerjain azan kayak gitu-gitu tuh, itu yang brainstormnya cukup mateng tuh, atau image Ramadan begitu-gitu. Kebetulan dulu gue khusus megang sport bang, biar lebih lagi banget lah. Gue megang sport tuh dulu tuh. Ya sport, jadi sama kurang lebihnya mau ada program bola apa lawan apa, gue pikirin deh tuh visualnya seperti apa, grafisnya, terus VO-nya, konsepnya seperti apa sampai layak tayang. Nah biasanya kalau gue kliennya salah satunya produksi internal, produksi programming yang punya program tuh, udah kita nunggu tuh ini kalau doknya baru boleh tayang nih standar tesnya seperti apa gitu sih. Kalau gue lebih mikirin durasi singkat, makanya sekarang main di digital udah nggak terlalu kaget gue sebenarnya. Ritmenya mirip-mirip lah. Nah makanan dia bang. Nah lo jualan tuh ya, jualan kan istilahnya ya. Kalau lo jualan itu sampai closing, misalnya mau ada acara gitu kan, sampai ini kan, lo udah tahu ya, ini gue mau nyasar ke ini lo jualannya udah tahu apa ke situ, apa lo lepas jala aja? Kalau gue biasanya koordinasi sama tim off air itu justru. Jadi gue nyiapin peluru buat mereka perang nih. Biasanya kalau kayak bola kan udah pasti rokok dulu ya. Paling gampang tuh. Lu 5 detik aja sekali tayang gocap 50 juta. Bisa lebih bro. Bisa lebih ya. Ya gue dengerin sih gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Duitnya di situ lah. Tinggal terakhir peraturannya kalau rokok tuh di atas jam 10 sama sebelum subuh. Jam tayangnya dia. Oke. Jadi gue memang kebanyakan koordinasinya di situ tuh. Kalau kayak sinetron kan terakhir masuk built-in produk segala macam. Kalau denger angkanya sih emang kece bang. Kece banget pasti. Kece banget. Nah itu biasanya tim gua tuh buat nyiapin amunisi perangnya mereka jualan. Udah cowboy deh tuh. Besok ya mas siapin. Iya lo materinya apa nih? Source-nya nggak disupport kayak gitu lah. Gue sering bentrok ke situ. Ini lo minta besok tapi source-nya nggak ada.
Stres banget tuh Stres berarti. banget akhirnya nyari di YouTube kan untuk bentuk source yang ada, Iya, TV iya. sebelah yang ada, akalin deh udah gambarnya seadanya, rusak gambar aja akalin. Ya lu kreatifnya di situ sebenarnya. Oh, makanya kalau di TV-TV itu suka ada tulisan Efek-efek. source by YouTube. ada tuh. Itu berarti Gitu, udah Bang. deket. Iya bang. Kurang lebihnya begitu sih. Gitu. Kalau nggak dicantumkan kita kena bahaya. Iya benar. Nah, Source-nya. sekarang kan lo bikin AO ya, Iya. juga, Iya. ya kan? Bisa diceritain nggak awal mulanya tuh AO? AO itu sebelum nama AO sebenarnya ini bang, ada juga dulu gue namanya Bakul Kali, tau gak? Bakul Kali serius deh. Dulu namanya Bakul Kali. Bener, karena gue bingung dulu ngasih namanya. Orang-orang kebanyakan kan ya gitu, orang podcast Channel. nah ini gue ya, kalau gue pribadi ya, gue tuh bikinnya namanya Bakul Kali. Sebelum namanya AO ini Bakul Kali, kepanjangannya Bincang Kuliner Kaki Lima. Tuh, Bakul Kali. Iya tuh. Tapi bakul kali enggak sih. Dia kan itu cuma susah kayaknya, cuma bertahan. Iya juga susah kan makanya justru itu. Gue salah satu itu cuma bertahan kurang lebih hampir 1 bulan, setahun yang lalu ya, 1 bulan kok kayaknya kurang. Nggak asik endes gitu. gitu ya. Iya gue Nggak nggak ya. asik karena ya basic gue dulu ya megang konsep ya sebagai seorang konseptor kan, namanya Pak Gusar kan konseptor emang membuat satu acara. Namanya juga gue harus mengkoordinasi sana sini gitu kan. Gue udah ada basicnya juga, kayaknya gue nama nih. Gue diskusi lah sama bini gue, apa nama yang cocok ya. Terus ya udahlah, orang kebanyakan dulu kan gitu bang, langsung apa beberapa food vlogger mungkin pakai namanya sendiri lah. Contoh yang mungkin banyak juga orang tahu kan kayak Tan Boy Kun kan pakai nama juga, kayak gue akhirnya Next Carlos. Iya Next Carlos ya. Akhirnya gue pakai nama gimana nih kalau Adit Okto gue singkat AO. Nah gue dulu sempat juga diskus sama Reda, ya bagus juga tuh AO. Orang-orang taunya kan anggur orang tua kan, AO, anggur orang tua. Nah jadi gue tuh bikin banget ya. yang nongkrong lo pasti tahu nih ya, AO itu dulu namanya anggur orang tua. Tapi guys gue sedikit pelesetan aja bang, jadi udah AO aja deh gitu kan, AO. Jadi orang cepat melekat namanya itu di image orang. Udah oh ada AO nih, sampai dulu gue ke Jogja ya sama lu juga, kita ke Solo. Wah ada Bang AO ya, Bang AO, anggur orang tua, anggur orang tua. Tapi nggak apa-apa, Bang gue suka aja karena ya istilahnya gampang melekat di otak masyarakat gitu kan. Akhirnya dari situ ya udah deh, gue coba pakai nama AO. Di situ dulu subscriber gue tuh masih di bawah 1.000 bang, masih sekitar 500 subscriber yang udah gue terus ya pelan-pelan, pokoknya gue komitmen organik, pokoknya gue pelan-pelan di situ. Konsisten lah ya. Konsisten. Jadi buat teman-teman lo nggak ada instan, yang instan ada yang instan. Kalau yang benar-benar kalau lo mau yang organik pasti akan berasa yang penuh dengan proses. Malah kan ya Ki, kita menghargai suatu proses itu akan kerasa bang. Kalau menurut gua Mariski ya, itu ibaratnya akan berasa karena yang banyak kan sekarang orang di mungkin Instagram beli follower dan sebagainya gitu lah bang. Akhirnya di situ gua merasa sangat inget banget loh, gue pertama kali gue tuh ke Bogor, gue pakai tripod doang, gue ngomong ke abang yang jualan apa cilok, bang boleh nggak nih bang, saya sedikit kita ngobrol-ngobrol santai aja, boleh, bang aja kaget, ini buat apa ya, buat di channel YouTube saya pak, gitu, oh channel YouTube ya, ya udah itu pakai tripod doang bang, dan bener-bener langsung todong aja, tapi ya sambil gue beli, sambil mencicipi. Ya alhamdulillah bang, dulu ya sampai tahap dari 0 subscriber sampai 1.000 tuh gue yang ngebeli, tapi sekarang malah kita nggak pernah beli ya. Ya paling dengan izin Allah kita selalu kalau datang selalu ada aja bang gitu yang kita yang ditawarin gitu bang. Terus gitu. Yang ngebuat lo pertama kali bikin tuh apa sih yang ngebuat lo pede? Gue bisa nih. Itu kan pede bro. Iya benar. Iya kan? Gitu. Iya ada yang orang mau mulai nggak pede. Gitu. Malu ngomong gitu. Apa sih yang ngebuat lo pede? Lo kepede, emang lo terlahir kepedean. Lo nggak beli follower tapi lo beli pede lagi. PD itu gue beli ada obat sakit PD. Jadi gitu bang, kalau PD yang tadi ngomong PD dulu ya, yang ngomong PD yang karena dulu basicnya gue juga soal MC bang, dulu gue main teater, main teater juga. MC nih lo MC. Iya MC juga. Tapi sebelum MC bang, fondasi gue ini dibentuk oleh teater gue bang. Gue ikut teater itu dari 2002 sampai 2008, 6 tahun bang. Terakhir tuh masih inget bang, gue pentas di ikut FTJ, Festival Teater Jakarta. Itu gue juara 2 bang, jadi teater gue juara 2. Nah dari situ akhirnya gue punya percaya diri. Nah kalau MC itu emang akhirnya emang gue suka mungkin ngomong. Ada bang teman gue dulu penyiar radio, dia tuh coba MC, lu jual jasa lu, suara lu. Akhirnya enak juga MC cuma 1 jam atau 2 jam dapat lumayan gitu kan bang. Wah akhirnya dari zaman kuliah
suka MC tuh di kampus, dari MC di kampus sama kajur gue tuh bang atau jurusan kadang-kadang ujian gue jelek tapi kan gue MC dapat B gitu kan. Nah dari situ akhirnya ya beralih ke pertanyaan tuh bang yang kenapa gue bikin konten itu awal mulanya tuh ya karena dulu pandemi ya, gue pandemi terus sama bini gue tuh iseng banget, pertama awal mulanya iseng bang, jadi tukang nasi goreng di daerah Kasari Depok itu masih ada tuh namanya gue lupa siapa. Gue cuma ternyuh bang, dia jualan dari umur 73 tahun. Akhirnya dia jual nasi goreng kebuli harganya 11.000 atau 12.000 di gue lupa. Akhirnya gue record aja tuh pakai handphone bini gue. Nah, jadi dengan alat yang sederhana ini, lo bisa menciptakan suatu karya atau suatu konten yang menurut lo mungkin hal yang sepele, tapi mungkin di mata masyarakat tuh hal yang luar biasa. Memberikan Jadi, kebaikan. ya benar. Jadi kalau menurut saran gue, lo jangan pernah meremehkan hal sepele apapun juga, karena mungkin di luar sana itu merupakan hal yang besar. Gitu. Kadang-kadang orang ini sepele nih, tapi kan belum tentu. Mungkin di mata Bang Song, di mata Bang Adi atau Bang Ronald itu yang suatu hal yang biasa, luar biasa bang gitu. Jadi kayak gini bang, sempat tahu nanti tahun depan banyak brand masuk kan, ayo masuk, brand masuk kan, kalau biarin kan. Tawat gue dulu ya masuk ya. Bisa. Nah, lo Ki, lo memutuskan masuk ke AO dari perasaan kalau nggak salah dulu AO sama Bacun ya, Bacun. gitu. Terus lo masuk nggak? Ada penyesalan nggak sampai sekarang? Ya dong, maju. Biar angkat teleponnya aja bang. Karena ada teknis lagi ya. Jadi intinya tuh gue sebenarnya dulu nggak terlalu suka tampil bang, walaupun dulu sempat perform lah, jadi perform juga. Kayak gue nggak suka Iya. tampil. Kurang lebih sih. Soalnya tampil. Silakan sama minum. Oh, iya, Bang. Sekalian minum. Terus. Terus sampai akhirnya ketemu dia sama Bacun juga tuh pertama kali. Ikutan ada di lokasi nge-review deh. Qadarullah sampai satu waktu Bacun berhalangan gitu ya, ada uzur lah dia ada. Ngontek dia, Ki temenin gue dong begini. Makan nih. Iya. Makan oke deh. Gak bisa nih. Semenjak kenalnya naik 20 kilo gue bang. Udah gitu udah Dampak berhenti. buruk. Iya, wah. Terus? Sampai ini kan udah nggak mulai lari lagi dong, mulai istirahat olahraga lagi dong. Cuman kayaknya jadwalnya padetan makan ya sama dia. Sampai akhirnya mulai tampil 1-2 kali, asik juga nih. Oke. Dulu kan gue sebenarnya basicnya di belakang layar ya, lebih ngebrief si talent itu, bentar lo gini ya. Sekarang gue nyoba nih ada di depan, ke depan lah. Ya udah sampai akhirnya sama Adit ngobrol-ngobrol di luar kerjaan, kita mulai nyambung, ya sedikit-sedikit deh, nggak langsung kan. Ya udah jalan sampai sekarang, ya memang berproses bang, ya mulai dia cerita, gue ngerintis ini ya dari nol, bener yang tadi dia sampaikan itu, ya udah insya Allah gue support Edit sebisanya gue bilang gue bisa hadir, Pas masuk di tengah-tengah bang. Iya. iya. Ya, yang ngerintis memang semuanya harus dari nol ya. Iya benar. Harus Ya, ada passion di situ. Mau Ya. tuh kayak teman-teman di luar sana yang mau langsung instan, kadang-kadang gitu bang, ngeliat orang kayak Bang Asong hari ini, wah tapi kan butuh proses juga. Dulu kan doi penjual bergerak. Iya kan, akhirnya sekarang bisa bikin seperti ini. Lihat proses bang, karena gue agak ini bang, agak sedikit gimana gitu, orang-orang yang ngeliat, wah orang ini udah sukses tapi dia nggak lihat 3 tahun sebelumnya seperti apa prosesnya. Nikmatin lah prosesnya. Iya, gitu bang. Ya, ini ngopi dulu. Oh iya, ngopi. Kopi dari Bang Asong nih. Bismillah. Ini kue bikinan siapa nih, Bro? Boleh minta. Cocok. Wah, ini bikinan siapa, Bro? Tadi ada saudara dari bini gue bang. Oh iya, apa namanya ini? Brownies coklat keju. Brownies coklat keju. Gue coba deh keju. Coba bangsa. Coba bangsa. Terusin tadi ya. Lanjut bang. Lanjut ya. Kita banyak di pandemi itu banyak apa ya? Saat pandemi itu banyak orang yang tiba-tiba harus men-switch pekerjaan. Oh iya. Ya kan? Dan semua itu terjadi dengan cepat ya. Tek wah gua harus ini, ada yang kalau dari perusahaan misalnya ada yang di layoff, segala macam. Nah, berhubung lo sudah di YouTube duluan, ya kan? Sama lah bang. Gimana caranya kalau dia mau jadi content creator, let's say gitu ya, content creator, tapi dia nggak punya alat, Yang mumpuni gitu. nggak mumpuni gitu, keterbatasan alat. Ah itu gimana? Mau harus dulu atau gue dulu bang? Lo dulu.
Jadi bang kalau menurut gue ketika teman-teman di luar sana ya yang nonton podcastnya Bang Asong, menurut gue yaitu ketika lo punya ide atau punya konsep itu harus segera direalisasikan. Karena terkadang bang ada orang mandek misalnya punya ide pengen bikin konten sport misalkan ya sport misalkan. Nah itu takutnya dia punya di kepala udah banyak banget nih tapi nggak dijalan-jalankan, ya udah mandek aja bang. Karena mulai dulu kan berarti kan? Iya lo mulai dulu aja lo sama si go on. Pokoknya nanti ya apapun yang di depan lo terhalangi ya udah, walaupun lo gagal sekali kan masih ada kedua kalinya bang, ketiga kalinya. Nah itu kembali ya sama tadi gue bilang kalau bang pertama kali tuh channel gue namanya bukan AO, namanya Bakul Kali. Nah tapi ya udah dulu ya gue jalanin juga, akhirnya ya pelan-pelan sempet gue lagi mau syuting hujan, gue tetep lah udahlah. Jadi lo harus mematangkan konsep dulu tuh yang langkah pertama. Langkah kedua, gears atau apapun yang lo miliki, mau kamera, mau handphone ataupun karena handphone sekarang juga udah pada canggih-canggih kok bang. Maksud gue tuh dengan memakai iPhone 6 aja atau mungkin Android itu kayak Samsung A70 juga udah oke menurut gue ya bang. Itu karena sorry. Minimal handphone tuh apa yang mesti dipakai? Standarisasinya tuh yang minimal SD ya, udah ada SD lah minimal ya, ada HD-nya lah bang, minimal ya. Tapi itu kalau buat yang bener-bener yang bisa dijual ke klien gitu. Kalau yang emang buat lo mungkin yang nonton di Pulau Kalimantan atau Sumatera atau Sulawesi itu yang podcast Bang Asong buat ini para manggil apa nih bang buat penontonnya manggilnya? Polkasih semuanya. Jadi lo misalkan pakai ini nyebut merek boleh nggak nyebut merek? Nyebut merek boleh? Nggak apa-apa. Lo misalkan Insya Allah nanti pada masuk kan? Masuk. Lo sebut Samsung, Huawei segala macam pada masuk Insya Allah. Dulu pengalaman gue tuh bang ya dulu sih kakak ipar gue tuh kakaknya bini gue yang pertama. Itu jadi dia pakai handphone apa tuh namanya Xiaomi berapa gue lupa tipenya bang, pokoknya Xiaomi tapi bagus bang. Kayak gue pernah ngeliat nih kayak Rizky ya dulu punya kedai kopi, orang kalau nggak tahu pasti nyangkanya pakai kayak kamera Sony Alpha 7 misalkan, mirrorless minimal. Tapi pas gue tanya pakai Xiaomi ya Ki ya? Xiaomi Note 5. Jadi buat anda semuanya Polkasih itu nggak usah khawatir dengan yang namanya gears, yang penting konsepnya dulu ditentukan. Atau konsepnya mau ke arah mana, misalkan kayak Bang Asong podcast. Kayak misalkan nanti juga ada ya di bidang sport atau mungkin di bidang fashion, di bidang otomotif, di bidang kuliner, banyak sekali. Dan lo harus mempunyai diferensiasi bang, perbedaan. Karena kalau menurut gue bang, karena gue tuh sama Rizky kalau misalkan di bidang kuliner itu ownernya gue hadirkan bang di tengah-tengah gue bang. Karena kan banyak kan misalkan ini kamera nih pada food vlogger, gue nggak menyalahkan semuanya food vlogger itu masing-masing punya ciri khas masing-masing ya doang gitu ya. Iya makan doang, video kamera bla 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 makan, enak nih cuma gitu. Nah gue salah satu benchmarking gue tuh gue suka ya dulu ya kayak Bondan Winarno ya, Romo yang Allah, terus kayak siapa tuh ngeliat yang di Kompas Beni Bulu tuh kayak gitu ya, Beni Bulu tuh oke juga tuh bang dari cara ngebawa ini, dan lo semua juga punya kayak benchmarking lo mau ke mana nih gitu bang. Diferensiasi gitu. Itu ya. Iya diferensiasi, karena kalau menurut gua kayak sama aja ya pasti kan nanti para penonton sekarang udah pada pintar-pintar bang songan ngeliat nontonnya kayak begini aja nanti dari awal sampai habis paling cuma baru 2 menit udah di skip gitu kan, udah skip bagian aja lagi gitu. Yang penting itu mulai dulu ya. Mulai dulu bang. Iya. Percuma lo lihat kata-kata motivasi atau segala macam kalau lo nggak mulai kan. Nggak dipraktekin. Wah galau-galau ngeliat kata-kata motivasi di IG gitu. Bang Aso kan sekarang kan udah bertiga ya. Kalau dulu gue pertama kali sendiri bang single factor, gue ke Bogor, gue masih inget banget tuh konten pertama kali gue tuh di Surya Kencana teman-teman, ya Polkasih di Surya Kencana itu menjelang asar, bener-bener gue sendiri yang pakai tripod bawa, ya kan alhamdulillah dengan izin Allah lo udah bertiga, gue bener single factor bang, jalan kendaraan sampai sana parkir, nyari konten apaan ya, udah itu hampir sebulan bang, yang tadi gue bilang namanya pakai Bakul Kali. Ya alhamdulillah bang, mungkin kan sekarang lo dikasih tim. Kalau gue belum ada tim lo, gue tuh baru ada tim ketika menjelang 1000 subscriber lah menjelang. Nah, oke, bagus juga nih. Nih, tadi kan dia ngomong awalnya tuh mulai dulu dan ada diferensiasi, terus lo pakai gear seadanya itu nggak masalah. Untuk ngedit nih Ki, untuk ngeditnya, kan lo harus belajar ya. Nah, kadang-kadang orang tuh malas buat belajar dari nol lagi tuh, kadang-kadang malas. Nah, lu ada
tips nggak buat yang pakai apa sih yang gratis? Ini gimana sih gitu. Terus uploadnya gimana sih gitu. Iya bang, mau coba sharing dikit nih ke Polkasi. Jadi beberapa lama terakhir ini gue emang suka bikin video, video-video pendek deh, video-video pendek. Dan gue nggak mau rumit, harus buka laptop segala macem. Walaupun sebenarnya ada beberapa software yang free juga sekarang udah ada ya. Kalau di handphone tuh gue suka pakai InShot atau VN itu juga free. VN, Vespa, N gitu. Itu free dan template-nya udah support banget buat efek-efek segala macam. Nah, terakhir-terakhir ini yang gue sama Adit kan alhamdulillah dapat endorse ya Dit ya. Nah, gue suka buat nih video-video pendek ketika gue baru dikirimin baju apa segala macam. Gue suka buat tuh video pendek buat klien lah ibaratnya. Jadi intinya pertama tutorial buat ngedit tuh udah banyak di YouTube. Lu nggak harus wah-wah banget buat gue belum jago nih buat bikin video yang bagus. Ntar aja itu proses. Toh lu banyak sharing sama teman, banyak bacain komen-komen apa yang lu posting, ntar jadi motivasi aja. Bener yang lu bilang, jalan aja dulu. Tapi capek juga baru bacain komen-komen mah. Ya, kalau enggak minta tolong teman bacain sampai tidur. Iya. Terus. Iya, jadi intinya jalan dulu aja, kerjain yang memang lu mampu, jangan nunggu ntar nggak jalan-jalan nanti bang. Bener yang kayak lu bilang juga tadi. Ketika kondisi pandemi orang harus switch dan gambling tanpa berpikir lama, ya salah satu yang dipilih orang adalah sebagai content creator ya, karena nggak ada batasan, lu mau ngapain aja, make it something. Ya kalau yang Adit bilang, gue garis bawahi, udah kita jalan aja dulu hasilnya gimana, nanti ya udah kita lihat aja, kita nikmatin aja udah prosesnya deh kata dia. Gitu sih bang paling kalau dari gua. Kalau gini bang, sorry gue potong dikit, antara dunia broadcasting dulu di pertelevisian sama dunia YouTube itu kan kalau menurut gue sangat agak berbeda sedikit, agak jauh juga sih bang. Kalau YouTube kan broadcasting yourself, jadi kan menurut gue nggak ada batasan, bener juga kata Rizky. Jadi ibaratnya lo mau berkarya apapun, kadang-kadang bang gue liat di konten yang YouTube, ini sorry ya, maksud gue tuh ngeliat ada beberapa orang yang nge-review, kayak nge-review kereta api bang, kereta api di review itu malah masya Allah Dan ya, itu banyak. Yang nonton, iya gue tuh tadi awal gak nyangka ya, maksud gue tuh paling nonton 100 orang atau 200, kok yang nonton pas gue cek di handphone nge-review kereta api, misalkan dia jalan dari Gambir ke Surabaya, yang nonton sampai 90.000, masya Allah. Berarti, nah itu dia bang, orang di Indonesia itu lebih suka pesan pertama nih kalau menurut gue setelah gue analisis, pesan moral yang pertama, yang kedua edukasi kepada para penonton itu apa yang ingin disampaikan, terus yang ketiga mungkin hiburan juga atau tutorial. Itu sih bang, jadi ketika lo bikin konten sebisa mungkin lo memikirkan konsep bagaimana konten ini bisa bermanfaat bang buat orang yang nonton gitu bang. Kalau dia nggak berani ngomong gitu, misalnya kan ada, kalau misalnya begini kan kita harus ngomong ya. Kalau misalnya nggak berani ngomong, dia bisa ada pilihan lain ya, kayak misalnya filmin cupang gitu misalnya. Iya. Pakai kata-kata aja, ntar lo ketik deh tuh, effort. Ada lo bang, gue boleh nyebut ini nggak, boleh nyebut nama channelnya nggak? Ada, gue pernah ngeliat di YouTube, itu lo bisa lihat deh di Street Food Village itu masya Allah ya, dia nggak ada mukanya sama sekali. Gue sampai heran pertama kali dulu gue ngeliat, ini masya Allah ya, nonton kok sampai kadang-kadang 100.000, tapi dia cuma ini makanan di shoot, terus dia menceritakan pakai suara doang, pakai voice over, dia menceritakan bagaimana ini gue sekarang lagi ada mungkin di pasar Minggu, gue lagi mau review ayam geprek, sama sekali mau lo boleh nanti lihat di Street Food Village deh kalau nggak salah, dia nggak ada mukanya dari awal sampai akhir, dan itu yang nonton banyak. Jadi, nah kembali lagi itu benang-benangnya adalah penonton atau masyarakat di Indonesia itu lebih membutuhkan pesan moral atau mungkin informasi. Jadi gue tuh kalau kesini, oh ada makanan ini loh di sini gitu. Gitu sih bang. Kalau bini gue tuh suka nonton yang orang nanam sayur, terus dia ambil lagi sayurnya itu kalau udah jadi, terus dimasak sama dia. Udah gitu doang. Itu nggak ada suaranya. Ya, ASMR gitu paling. Iya, gitu doang. Dari Jepang atau apa gitu. Iya. Nah, itu bini gue suka nonton gitu. Intinya adalah sebenarnya nggak ada alasan buat mereka untuk nggak ngelakuin kan? Betul. Iya. Tinggal bener pikirin aja lu mau buat apa ya. Jangan ya nggak yang asal-asalan juga banget sih bang. Lu keluar rumah pakai handphone, "Hai guys, gue mau makan mie ayam nih di sini." Ya orang don't care juga sih. Ya udah sih kata dia. Tapi ada juga loh Ki, maksudnya. Ada ya begitu ya. Ini bang, mungkin salah satu juga teman lo juga kali ya. Karena kan Soleh Solihun. Oh, iya? Soleh Solihun. Iya, gue ngeliat dia sama Deddy Corbuzier kemarin.
ini cuma kayak pakai sama dia taruh begini sama Soliun. Ya kalau itu kan brandingnya beliau udah Iya, jadi lah. bagus. Iya. Tapi kan maksud gue ya ada banyak berbagai macam bang konten kreator di YouTube atau di Instagram Iya, atau di gimmicknya TikTok seperti lah. apa ya? Gimmicknya dia membuat seperti apa, yang penting kalau tadi kalau sempat ngomong ya, yang penting outputnya Ki ya. Outputnya benar. Outputnya kalau seperti apa bang? Kalau nggak salah Panji sama Soleh itu masih Fadil Jaidi juga Iya, Fadil dia Jaidi. masih pakai handphone. handphone. iPhone. Iya. Iya, jadi nggak ada Nggak ada. alasan buat Iya, nggak ada orang-orang alasan. untuk nggak jalan gitu. Dan pakai iPhone, red cardnya juga gokil bang. Red cardnya, red cardnya doi gokil. Anjing. Enggak sih Fadil Jaidi. Oh iya Pak jadi ya. Nah, terus nih ya, ini udah nih, kita udah bikin nih konten ya, udah jadi nih ya, tek gitu, udah edit ya kan, terus kita upload ke YouTube, untuk ngelawan samping kanan kirinya ini banyak tuh bro, Strateginya apa? strateginya apa? Lu dulu udah sebagai Markov, lu kan Markov, Markov iya. bro. Iya Nah, lu dulu Oke. strateginya. Sebenarnya itu dia perlunya promo ya bang, sebelum si tayangan itu publish, lu perlu promo. Iya benar, kita ibaratnya kalau gue membahasakannya tebar paku aja nih, jaringan lu secara organik. Siapa aja sih yang lu pengen share nih? Ya pasti di handphone lu ada WhatsApp grup kan. Iya. Pertama itu blast dulu aja terdekat. Ya masalah mereka mau Sampai bosen deh ya. Iya, namanya kita jualan ya, jualan kan. Kalau lo nonton ya alhamdulillah, nggak nonton bantu share ya alhamdulillah lah Iya, ibaratnya. Toh yang kita bagi juga bukan konten yang aneh-aneh gitu kan. Iya. Kita support pengusaha segala macam, kayak nanti insya Allah podcast lo juga kita bantu share lah, kita blast. Salah satunya itu, sama kalau di YouTube kalau nggak salah bisa hashtag juga gitu ya. Iya, betul. Hashtag yang relate sama konten lu sih bang sebenarnya. Intinya di promo sebelum lu tayang, lu publishin dulu deh di WhatsApp Story. Sekarang banyak sih. Lu bisa share di Instagram, di WhatsApp Story, di Facebook kalau masih main, Twitter. Udah di grup-grup deh, blast aja. Insya Allah ada yang nyangkut. Tadi lo ngomong hashtag nih menarik nih. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu hashtag itu gunanya apa ya? Itu sebenarnya search kategori juga sih kalau menurut Search gua. kategori, oke. Terutama yang sering gue lakuin ketika di Instagram ya, karena gue lumayan aktifnya di situ sih. Oke. Jadi ketika gue mau nyari kuliner Jawa Timur misalkan, kuliner Jawa Timur, udah pilih aja yang hashtag. Kalau hashtag, insya Allah keluar tuh bang beberapa rekomendasi kuliner yang gue cari atau tempat yang gue cari gitu. Jadi insya Allah sih lewat hashtag itu, makanya kan sekarang banyak tuh. Ya apa program-program TV juga hashtag ini ya buat pencarian sih. Untuk memudahkan orang untuk nyari sebenarnya. Iya betul. Oke. Salah satunya itu bang. Nah kalau lo Dit, yang tadi pertanyaan gua, yang gimana caranya men-spread itu. Misalnya kita orang biasa nih, kita kan orang biasa gitu ya, bukan siapa-siapa gitu. Kalau misalnya anaknya siapa, menteri kan mungkin lebih enak atau apa gitu kan. Gak usah diapain juga bang. Kita kan orang biasa, yang nggak ngetop pula gitu ya. Gimana caranya supaya orang sekitar tuh tahu? Ya gue caranya bang kalau dalam membuat satu video ketika sebelum, jadi bener kata Rizky, gue bikin video promo dengan cara bikin video 1 menit dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman lokasi bikin dulu video, terserah sih lo mau bikin 30 detik atau mau bikin 40 detik. Tapi biasanya yang gue lakuin sama Rizky itu gue bikin video 1 menit, gue oro-oro di Instagram atau di Facebook. Nah jadi misalkan kayak podcastnya Bang Asong nih, misalkan hari Rabu syuting, kelar editing di hari Jumat nih, misalkan nih hari Jumat. Nah hari Jumat itu gue biasanya gue bikin video 30 second sampai 60 second, itu gue upload ke Instagram sama ke Facebook. Nanti saksikan ya teman-teman semuanya di hari Ahad gitu. Potongan-potongan maksudnya. Potong-potongan ya? dia, video-video Highlight. teaser, iya, video-video teaser gitu bang. Ya. Video teaser gue masukin ke IG, Facebook atau mungkin juga, tapi gue belum main TikTok juga sih bang. Gue biasanya di IG sama Facebook dan di grup-grup WhatsApp kayak gitu bang Asong. Gue bikin nanti video promonya kurang lebih sekitar 60 detik. Nah itu akan memancing istilahnya follower lo dan juga subscriber lo untuk bisa nonton nanti di hari yang akan tayang itu bang. Karena penting juga tuh bang, karena kalau nggak ada promo ya tadi kata Rizky bilang, takutnya nanti mereka nggak notice bang. Mungkin kan kita nggak tahu ya, mungkin dari beberapa yang follower lo juga nanti yang subscriber lo mungkin dia lagi punya kesibukan masing-masing kan bang. Tapi kan kalau dari woro-woro, oh iya nanti di hari Sabtu podcastnya Bang Asong akan tayang di jam 8 gitu. Jadi kan mereka minimal inget gitu bang. Terus ketika pas mau tayang lagi, gue biasanya suka gue blast gitu kan. Jadi bisa akan tayang juga tuh bang, akan jadi reminder lah seperti itu. Oke, itu kan kalau kita melakukan promonya ya, promonya. Nah, sekarang
gimana caranya. Itu kan butuh proses ya bro ya, butuh proses untuk monetize. Untuk monetize. Setelah monetize juga ada proses lagi tuh untuk cair, ya kan? Ada tips buat konsisten nggak sih? Konsisten. Ini paling berat nih buat YouTuber sebenarnya, buat konten kreator. Konsisten lawannya bosen doang sob. Iya. Bosen. Bosen nih udah Dia Jenuh ngerasa gitu. gila gue cuma Gini-gini segini aja nih. udahlah, males lah gue lah, udah hampir setahun. Kalau gue sih bang, Iya kan? kalau gue lebih ke nothing tulus sih bang. Kalau gue orangnya sama Rizky nothing tulus. Pokoknya gue selama yang tadi gue balik yang di awal bang, gue bikin konten itu nggak terlalu mempunyai ekspektasi yang begitu tinggi. Gue jangan nyangka bang, ini bangnya terus terang. Mungkin orang-orang yang setahun, ada temen gue juga bilang, Dik kalau bisa naiknya agak signifikan lumayan cepet dalam setahun gitu bang. Biasanya tuh setahun kadang-kadang 2.000 atau iya maksimal sekitar 2.000-an lah. Nah ini gue udah mau berjalan 5.000 dan gue juga ya alhamdulillah juga sekarang ada yang mau build-in juga ya Ki ya. Masuk lagi. Masuk gitu bang. Ada yang mau sampai itu kan salah satu karena modal lo berbisnis atau lo, ini kan lo juga jualan jasa ya bang. Itu adalah trust, percaya. Ketika lo klien lo percaya sama hasil karya lo, kadang-kadang gini emang gue herannya, gue belum pernah ketemu sama nih klien, tapi dia mau ngasih gue DP. Nah kan berarti kan gitu. itu modal trust bang, modal percaya lo di sosial media dengan klien lo melihat sosial media Bang Asong dan timnya, itu merupakan satu nilai trust. Jadi ketika klien lo sudah trust sama lo bang, itu sebisa mungkin harus lo jaga bang. Tujuannya biar ada repeat order sih sebenarnya menurut gue, dari repeat order. Itu penting. Biar ada repeat order, karena kalau nggak kayak gitu bang, bener bang, gue sering kali beberapa klien sampai sekarang yang endorse gue juga jarang ketemu bang sama bosnya gue langsung. Mungkin nanti bang dapat lah gue endorse nya jarang bang ketemu. Istilahnya tiba-tiba nih ngirim ke rumah gue sebulan rutin sekian, terus ya adalah juga dia ngebantu untuk operasional gue sekian gitu bang. Dan itu bener-bener gue membuat klien gue ini trust bang, percaya. Nah dari itu semua, kalau ngomongin tadi istiqomah, minimal buat para konten kreator semua ya di Indonesia ini, gue nggak bermaksud untuk menggurui lo semua. Kalau gue pribadi dalam seminggu atau sepekan itu gue mengupload video gue yang telah gue bikin minimal 2 kali bang, maksimal 3 kali. Itu yang gue bikin. Seminggu 2 kali ya. 2 kali. Minimal. Berarti sebulan Bisa 8 kali. Kalau paling sedikit ya, tapi kalau maksimal bisa sekitar 12 sampai 15 lah. Dalam sebulan ya, dalam sebulan. Karena itu gue biasanya kalau mengupload di hari Senin Kamis, udah kayak puasa nih Senin Kamis. Terus kalau mau 3 kali, misalkan lagi nggak ada traffic juga bang, gue mengupload tuh Senin, Rabu, Jumat, atau enggak Selasa, Kamis, Ahad. Gitu. Oh, oke. Gitu, Nanti bang. kalau endorser udah masuk ke lo, ada namanya di M-Banking tuh pemindahan dana. Betul. ada. Masuk lagi. M-Transfer. M-Transfer, betul. M-Transfer. Terus pilih pemindahan dana. Senang tuh ngeliatnya ya, sehat langsung kayak badan. Tapi gitu bang, orang nanti harus, ya itu dia bang, pokoknya jangan pernah ya, bener ketika kata Rizky istiqomah lawannya bosen bang. Pernah ada juga ngalamin kejenuhan ketika waktu itu gue pas jalan 9 sampai 10 bulan, kok gue ya kayak stagnan gitu bang. Akhirnya ya udah, dulu kan seperti sama budget pas masuk ke Rizky ini, gue agak kebantu dalam masalah marketing itu bang. Teman-teman dengan dia, Masya Allah bang, dia karena dia jual markom, Masya Allah banyak juga bang beberapa klien tuh yang datangnya juga dari doi nih, Masya Allah dia. Alhamdulillah. Karena gini ya, kalau misalnya lo di pertelevisian sebelumnya, ya, kalau lo bosen, lo gak boleh. Karena lo ada bos lo yang bisa mecat lo kapan aja, ya segala macam. Orang gampang diganti. Benar. Tapi kalau ini kan lo kerja sendiri. Iya. Kalau nggak jalan nggak jadi. Otomatis fight-nya adalah di diri lo sendiri. Iya. Bener bang. Jadi emang nggak boleh bosan sama sekali. Nah sebenarnya yang kalau di TV kan dulu ada pressure, tekanan. Ya sebenarnya di sini sih kita harus dituntut untuk lebih kreatif lagi untuk gimana sehingga konten kita tuh minimal menarik dan bermanfaat buat orang lain bang, gitu bang. Nah maksud gue. Menarik nih lo ngomong kreatif nih. Untuk YouTuber, konten kreator baru, kira-kira celah apa yang belum ada? Let's say kalau podcast udah ada banyak ya. Bahas kuliner udah banyak ya. Banyak. Segala macam. Celah apa yang belum ada? Karena kita lihat yang nanam pohon anggur juga ada juga tuh. Ikan cupang juga ada juga gitu. Nah, celah apa yang belum ada?
Kalau dari Apa, Dit? penglihatan gua selama gua penglihatan. lihat, Oh. gua kayak menerawang. Enggak, ini belum ada nih Kia menurut gue tuh bro, itu nge-review bandara atau nge-review stasiun belum ada. Karena tapi jangan salah, karena kayak gitu, gue bener bang awal pertama kali gue nonton dia nge-review kereta api yang perjalanan dari Gambir misalkan ke Surabaya ke Pasar Turi, gue ngeliat yang nonton sampai 90.000 viewers nih. Kadang hal kayak gini, gue juga bisa kayak begini mah. Tapi kan itu hal yang sepele ya bang. Nah tadi kalau nanya yang belum ada, mungkin ini buat teman-teman lokasi bisa. Jadi kalau usul gue ya, mungkin kalau salah, ya tapi mungkin bisa di-create aja yang berbeda gitu. Bisa mereview stasiun, atau nge-review bandara, atau nge-review terminal. Ini misalnya terminal Kampung Rambutan seperti ini loh. Karena kan itu informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas. Biasanya iya. Yang butuh informasi kan gitu bang, orang pada suka bang. Benar. Kayak gue contoh, kayak gue sama bini gue tuh bang, kalau mau staycation gitu di misalnya di Bandung atau staycation gaya Jaksel banget bro. Orang Bogor bahasanya Jaksel. orang Bogor bahasanya pakai bahasa aduh. Jadi Gaya gitu lo, kan, Dit. biasanya kan orang satu klik dulu ya kayak lu juga bang. Misalkan gue mau berlibur di mana, cari tempat kayak kemarin gue ke Pekalongan ya bang. Ya juga tuh gue bikin konten juga di Pekalongan gitu kan, tempat makan apa nih yang unik gitu. Nanti keluar bang seret di YouTube semuanya. Jadi yang minimal lo memberikan informasi bang yang menarik kepada para penonton sih. Nah, kalau lo Ki, Iya. peluang apa, celah apa yang bisa lo? Yo. Kalau gue dari dulu tuh kepengen bang nyari di YouTube tuh tutorial cara menggunakan gaji yang baik dan benar supaya nggak habis bang. jarang tuh. Bagus tuh. Enggak itu belum ada. Bagus itu belum ada bro. Pasti lu nonton nih, investasi maksudnya. habis mulu gaji bulanan kayak gitu. Itu ibaratnya. udah lumrah. Itu bagus Iya, tuh. iya. Tapi cuma 1-2 episode doang. Satu dua episode bungkus. Bungkus. Sampai Tapi kalau bahasa sendiri apa bang? Kalau menurut lo bang? Menurut lo yang belum ada, kalau menurut pandangan lo? Kalau gua berpikir justru lebih mementingkan diferensiasinya itu. Perbedaannya. Walaupun sama ya. Perbedaannya walaupun sama, nilai jualnya apa lo value-nya. harus punya diferensiasinya itu gitu. Kayak misalnya kalau di podcast diferensiasinya ya mungkin orang agak bingung juga ya, misalnya kok yang interview orangnya jenggotan gitu segala macam, kayaknya udah tua gitu segala gitu. Tapi ya Ini bukan disemir bang? Hah? Ini asli atau disemir? asli bro. Nggak ada semir-semir abu-abu gitu. Oh nggak iya, ada. ada ya. Gitu. Jadi kalau menurut gua dia harus cari diferensiasinya itu. Sepakat. Misalnya dia punya hobi apa, dia cari diferensiasinya. Nah, diferensiasi itu yang dia tahu hanya dia doang. Oke. Bener. Hanya orang itu doang, kapabilitasnya sampai mana gitu kan. Kalau gua sih mikirnya gitu, kok jadi kebalik tuh. Kok jadi gue? Jiwa-jiwanya nih. Jiwa-jiwanya. Kita biasa bertanya, sekarang kita ditanya. Tapi nggak apa-apa tuh juga. Oh iya masuk bang. dari Masukkan juga bang kan, jadi kan bisa teman-teman lokasi tahu kan harus Iya. diferensiasi kan. Jadi jawaban dari ketiga kita ini berbeda semua bang. Iya, iya. Jadi bagus juga kan. Nih ya, udah, nih kayak, ini kita udah step awal udah, upload itu udah dan segala macam. Kesabaran juga udah ya. Terus maintain channel, ya. Kan kita kadang-kadang up and down tuh. Iya. Itu caranya gimana, Dit? Lo dulu deh, baru dia. Maintain channel itu gue caranya, kalau gue pribadi ya, karena kan konten gue tuh lebih ada dua cara, kismis dan rehat. Tapi kismis jangan diartikan kisah-kisah misteri nih, kalau teman-teman polkasi, kisah motivasi dan inspirasi dan Gak juga apa-apa, nggak serius. itu bang, gue memaintensinya dengan cara memilih narasumber yang pertama, terus yang kedua juga lebih gue kan kadang-kadang suka berubah gimmick sama Rizky gitu, gimmick apa yang menarik gitu bang ditonton, karena orang biasanya kalau ya itu mulu suka bosen bang, jadi gue merubah cara Ki, kayaknya kalau gini orang akan bosan ya Ki gitu, gimana Ki yang menarik, kadang-kadang ya dia suka ngasih ke gue kalau gini gimana, begini gimana gitu, akhirnya ya gue merubah strategi gue dalam ya itu konsep-konsep yang udah gue bikin itu bang, mungkin yang dulu yang udah basi gue perbarui lagi lah bang gitu. Karena gini bang, gue malah gak nyangka ya bang, kayak kemarin gue tuh ke Semarang ngeliput mie ayam bangsit
Pak Selamat. Pangsit kali. Hah? Bangsit. Aduh, gue maksud ya, Pangsit ya. Pangsit di Pangsit dong, kayak Pangsit, Pak Selamat itu gue. Balik lu Pak apa Bang? Lu bisa salah ngomong kalau MC tuh. Di pernah sih bang, dulu sama Bang pernah di PRJ gue bang, di Bacun, di PRJ pernah ya, berarti setelah ngomong berbahaya sih emang lidah itu ya. Jadi ya mie ayam pangsit itu bang, terkadang kita yang tadi makanya kembali lagi gue tuh kalau bikin konten selalu ini bang, nothing tulus, karena ya udah mau nanti yang viewersnya berapa ya. Nah terkadang yang malah gue nih kayaknya viewersnya sedikit nih yang mie ayam pangsit Pak Selamat banyak. Iya, tapi banyak bang, sampai itu dia. itu Kita juga merasakan hal 2.300 viewers, malah gue memperkirakannya paling di bawah 500 nih, karena belum punya nama. Tapi terkadang kayak gitu kita jangan suka jangan suka meremehkan ide yang sepele bang Asong. Setuju. Karena ide yang sepele terkadang di luar itu dianggap besar bang. Gitu, malah terkadang ada juga kebalikannya, wah ini kayaknya banyak nih viewersnya, kayak di Panongan tuh siapa sih orang yang nggak tahu Garang Asem Haji Masuki, kalau bisa cari tuh di AO. Nah nanti ya maksudnya itu viewersnya dikit gue bang, malah kok aneh ya, malah yang gue anggap dia punya nama malah sedikit gitu. Nah, itu dia sih. Nah, ini pertanyaannya buat lo nih. Lo taunya tim solid tuh dari mana? Ketika kita udah sering berantem tapi masih jalan bareng. Asik. Solid. Iya. Karena gue udah ngerasain itu sama dia bang, maksudnya ketika gue safar nih pergi, itu kan sebenarnya ketahuan tuh aslinya biasanya kita aslinya. Jadi ada momen nih kalau gue boleh cerita nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Kita sarapan tapi jutek-jutekan. Iya bang, di hotel tuh. Ngoceh mulu, enggak, gue mau gini. Karena lapar kali ya. Makanan di hotel enak ya udah. Tapi kita tetap jalan bareng, tetap syuting. Lo sekamar tuh ya? Sekamar gue sama Oh, dia. Bang. Untungnya kasurnya Beda bang, tapi gue pakai sarung gitu bang. Pakai sarung. Lo nggak ngerti nih gimana? Gitu, tapi gitu bang, kita kayak nggak ada baper gitu ya Ki ya. Maksudnya kalau buat lo yang masih ada no hard feeling atau baper, yang susah bang buat jalan bareng bang. bener. Maksud gue kayak dia ngomong bercanda apapun itu ya, kalau gue pribadi bang, gue nggak persi ya udah ngomong biasa gitu bang. Malah kadang-kadang ada juga, ya lo tau Reda juga ya bang, dia kalau ngomong sama gue, salah satu juga sahabat gue, dia tuh kalau ngomong terus tapi ya gue anggap biasa juga, karena kita nggak pernah ada baper bang. Kayak misalkan lo sama tim lo ini, kalau misalkan masih ada baper, ya susah juga ya Ki ya. Itu juga sih bang. Gitu sih paling. Nah. Kita pernah bang ribut dulu. Dulu ribut. Ya sampai. Baru gue mau nanyain tuh. Oh lu ribut. Kapan lo ribut? Gue suruh ribut sekarang. UFC dong. Gimana? Ya jadi ya kadang-kadang suka beradu argumen, nggak gue maunya begini, rezeki maunya begini. Ya kadang-kadang udah sok atau dijalankan gitu kan. Kadang-kadang alhamdulillah dengan izin Allah itu malah kita dapat klien yang lumayan nih Ki ya. Iya, Pak Rahmat ya. Iya, maksudnya banyak kasih masukan juga buat kita. Salah satu yang tadi ketika kalian kerja di corporate, lu dituntut buat kreatif, lu bisa. Kenapa lu nggak maksimal di channel lu sendiri gitu? Benar Pak. Silakan lo, Pak. Iya. Silakan lo, Pak. Iseng deh. Terus maksudnya kalau buat channel lu sendiri harusnya lu lebih bisa maksimal nih. Karena tadi yang Bang Asong bilang juga kalau lo nggak jalan ya nggak jadi nih. Satu tayangan nggak jadi. Iya. Gitu sih. Terus Percuma kata-kata motivasi yang benar. Lo lihat di Instagram, iya. Anda harus bilang wah gila bagus banget, tapi lo nggak jalanin. Jalan bang. Kayak lo kan bang, lo kan tadi orangnya introvert jadi suka ngomong tuh gimana tuh bang? jadi lo yang nanya. Ntar Dia kan, itu kita aja ya, channel kita ya. Dia sangat introvert. Iya, ya kan? kita bahas. Tapi, itu nanti aja nanti. Nanti di channel kita bang. Oke. Nah ini gini ya, kita sekarang ke pindah saat lo memutuskan cabut dari TV. Oh iya. Dari lo dulu deh. Aduh, serem nih. Serem pertanyaannya. Serem. Merem lagi merem. Bang, kopi dulu bang ya. Kopi. Kita ngopi dulu nih. Ini pertanyaan-pertanyaan. Ini bisa dimakan loh. Wah, dari tadi nungguin. Salad. Tapi udah melempem kayaknya, Bang. Salad itu. Tadi pertanyaannya cabut dari TV. Iya. Cabut dari TV itu karena ya satu sisi itu bang, gue mengalami kejenuhan yang kok ini gue duit banyak, ya maksudnya ada duit tapi kok Enggak boleh Sombong, ria dia. kayak gitu sekali ada lo orang bodoh. Oh iya. Ya ada duit bang, tapi kok kayak nggak jelas gitu, bisa kemana bang Asong gitu lah. Hilangnya cepat gitu maksudnya. Iya, hilang cepet bang. Kayaknya aduh ada bonus rating lah, bonus iklan naik, terus bonus kan namanya dulu kan kalau kita keluar kota namanya DLK bang, dinas luar kota nih buat lokasi. Kalau sekarang kita kalau safar namanya
biasa Safar ya. Biasa. Kalau misalkan di orang tuh bang, jadi ya itu dia bang, gue kayak di 2012 tuh Oh 2012 lo cabut. 2013 bulan Mei. Di bulan Mei itu gue cabut, akhirnya ya itu dia bang, gue tapi udah taunya tuh dari 2012 tapi kayak belum yakin bang, kayak gue masih ini bener nggak sih, akhirnya gue memutuskan itu belum nikah tuh bang, gue tuh nikah 2014 bulan Syawal, gue nikah bulan Syawal. Nah akhirnya itu masa-masa gue juga sempat agak salah jalan ke sini ke situ lah, akhirnya ya udah bang, gue ketemulah di Blok M Square ya, ada kayak pengajian disitulah sama guru gue ya Ustadz Maudi Abdullah Hafizullah Ta'ala, itu ya gue agak sedikit disentil bang gitu. Padahal belum kenal gue apa. Iya bang, dulu tiba-tiba gue sekeker loh gitu. Habis itu bang, makanya gue agak sedikit udahlah, gue kayak mesti cabut dari TV, dan akhirnya alhamdulillah tuh bang, gue dengan izin Allah bisa dikasih kemampuan skill bisa buat nge-MC bang, public speaking. Nah gue dulu juga punya sahabat namanya Bacun Hakim, suka nge-MC bareng dia juga. Nah beberapa tempat sekarang nge-MC, kemarin terakhir sama Rizky juga di acara Walimahan. Jadi nanti kalau teman-teman butuh jasa MC ya bisa hubungin di bawah sini ya, tenang aja ya, jadi nggak usah khawatir semuanya. Namanya konsinyasi nih, Itu jual. Ya akhirnya itu bang, gue 8 bulan tuh nge-MC. Ya akhirnya pas bulan ke-10 gue keterima di mungkin tau gak bang, di TV di Kalimalang, Insan TV. Tahu. Insan TV, akhirnya gue keterima di Insan TV. Ya gue Kaget kaget juga TV sih awal bang. itu ya, Insan TV, awal. Wesal, Sama Roja juga. Sama Roja kan Iya, TV juga awal TV ya. awal. Nah, Insan TV sedikit kaget karena ketika gue dulu Kagetnya mendapatkan di SCTV, wah ayam sedikit mendapatkan agak terhidup paling dikit sih bang. Wah yang gue dulu ya sempet sih ada ya mobil gue sempat gue jual lah beberapa aset gitu bang. Ya akhirnya ya gue harus bisa menerima tuh bang, kok begini ya, sempet ada masa-masa futur lah, masa-masa futur di gue kayak baik lagi apa kayak, karena kebanyakan orang-orang yang pindah itu kan ya ibaratnya masalah ekonomi, nanti gue besok gue ngasih makan anak bini gue gimana Masalah nih perut gitu kan, masalah perut kayak gitu. Akhirnya ya sempet dapat tawar lagi tuh bang dari TV lain megang dulu kayak program acara agama gitu, tapi ya gue kayak masih, tapi itu pas udah nikah tuh bang 2014. Untung gue yang itu bang, kalau menurut gue kan rezeki itu bukan hanya dari materi, punya istri yang solehah juga rezeki juga, punya anak yang solehah juga rezeki. Alhamdulillah nih bini gue, kalau menurut gue sih ya insya Allah istri yang solehah bang, karena tipikal gue tuh yang agak ngegas, bini gue yang ngerem bang. Nah kalau ada duanya yang gue sama-sama ngegas, nggak ketemu nih bang. Nah gue tuh yang agak extrovert, yang lebih suka frontman, depan kan namanya kita nge-MC kan bang, depan banyak orang. Nah bini gue tuh yang di belakang layar, kayak tugasnya kalau mengupload kayak gitu, kadang tugas bini gue upload, nah bini gue upload, terus bagian klien bini gue yang, jadi itu gue punya database bini gue semuanya. Nah jadi bang pesan gue juga, kalau lo punya bisnis itu, ini kalau menurut gue ya, ini dianakan tuh dijalankan namanya pasutri, pasangan suami istri. Karena kalau sama bini sendiri itu insya Allah sama-sama enak bang, Enji yang jalanin bang. Dulu gue pernah bang lagi safar ke Pekalongan nih, nggak ada dia juga, bini gue jadi kameramen juga, bantuin gue juga, gue ajarin cara megang angle kamera kayak gimana ngambilnya, kayak gitu sih bang kalau menurut gue. Jadi lo jangan sampai takut ketika lo ekonomi lo lemah, tapi lo punya istri yang solehah gitu. Karena kan dibandingin lo duit lo banyak bang, tapi istri lo malam ya aku keluar dulu ya, pulang jam 4 pagi ya, tapi kan lo kayak duit banyak. Ada temen gue juga kejadian kayak gitu ya, ada banyak kayak gitu, ada kayak gitu banyak. Makanya kalau menurut gue sih, dan gue saat ini gitu udah punya konten dan punya skillnya MC sama Rizky berdua, ya alhamdulillah ya, walaupun penghasilannya itu ya cukup dan berkah aja bang. Enggak. Gimana menurut lo nih? Kalau Adit gimana sih? Enggak jangan ngomong. Gimana? Ya oke bang. Kurang lebih sih sama sih bang. Oh ya udah. Kopas aja gue kopas. Gimana? Setelah sekian lama di broadcast, udah ketemu titik jenuhnya. Kalau secara struktural, karir gue akan mentok dulu nih dalam beberapa tahun ke depan. Lo sebagai apa terakhir tuh? Produser juga. Produser promo. Dan gapnya jauh ke senior gue, nunggu mereka pensiun sekitar 5 tahun lagi. Nah gue orangnya bosenan. Kayak dulu sering kan kayak
sejupan gitu Iya, kan iya, weekend. Ya biasa deh tuh rahasia Iya, umum. benar. Sampai akhirnya mental deh gue di tahun 2019 gue cabut. Mental lagi. Mental pling gitu. Kita kasih sound effect ya. Sound effect ya. Pling. Cabut masih sempet ke advertising dulu. Oh, lo ke advertising dulu, oke. Advertising dulu karena ownernya nih udah satu frekuensi sama kita deh sama oke. ada. Cuman pas ngejalanin gue lebih nggak mampu menjalankan secara amanah. Wah ternyata nggak sesuai sama yang gue mampu nih job desk-nya. Lo sendiri yang ngerasa kayak, gitu. wah gue nggak bisa nih ngejalanin, takut gue nggak amanah. Singkat cerita 4 bulan gue cabut, gue buka kedai kopi. Jadi udah gue di situ jalan beberapa bulan bareng temen, ternyata benar nongkrong bareng cocok, belum tentu kerja bareng cocok bang. Itu. Jadi ya udah biasa deh. Dia maunya gitu, kita maunya gini, ngomongin perkara biji kopi aja bisa diem-dieman ibaratnya makan pantat-pantatan gitu kan. Sampai Pernah lu akhirnya- gitu? Pernah, pantat-pantatan bentar doang. Soalnya piringnya satu, jadi makannya harus ada Pantat-pantatan cuma dihalangin sama biji kopi. Terus pas kalau dari dulu pandemi nggak boleh jualan offline kan? Ya, Harus ya, tutup ya. Udah. Namanya apa kopi? Kopi benih dulu ada dekat rumah. Oke. Itu yang gue sempat syuting pakai handphone Xiaomi waktu itu Oh, buat video iya. profilnya. Dibantu temen. Ya udah akhirnya mutusin sama istri jualan frozen food. Alhamdulillah tuh bang. Sampai sekarang. Sekarang udah mulai turun. Karena waktu pandemi itu masya Allah orang ini pembeliannya Iya, apa? iya. Belanjanya tuh kan karena mungkin di rumah segala macam. Nah itu frozen foodnya apa namanya? Sahal Corner nama anak. Oh, Jadi oke. akhirnya jual macem-macem tuh makanan apa sampai akhirnya juga pada dasarnya sama istri bener yang Adit bilang kerjasama sama pasangan hidup tuh insya Allah enak. Tapi nggak 100% kalau menurut gua ribut sama istri ribut bang. Kayak masalah wah nggak sesuai nih laporan gua segala macem gitu kan. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk wah gue kayaknya mesti nyari Pecat istri. enggak gue yang dipecat dia mau bisa resign Kan nggak Kamu sesuai. tidak keluar. Dia tadi carmuknya udah berhasil tuh. Istri gue gitu. Nah, sekarang lo carmuknya gimana? Kasih gitu loh pas lain dia. pulang ntar dia tuh nggak boleh pulang sampai akhirnya ya udah gue memutusin buat cari kerjaan yang sesuai sama passion gue dan gue lagi belajar digital juga waktu itu bang belajar digital alhamdulillah gue lagi ngehandle ada satu brand restoran Middle East gitu sampai akhirnya ketemu dia nih diajakin bikin yang sebenarnya ini cukup yang gue pahamin deh dunia ini dan insya Allah kenapa gue juga baru mau nongol insya Allah udah paham nih batasannya sampai mana sih yang gue boleh lakuin sampai mana yang gue nggak boleh lakuin dan insya Allah teman-teman di circle kita juga akan nggak boleh ini ada gini-ginian nih ibaratnya gitulah ada yang ngingetin mah gue ngurusin sosial media dan marketingnya lah secara nggak langsung si restoran Middle East itu Abu Nawas kita sebut aja sampai sekarang nih sudah berjalan 3 tahun sampai akhirnya ketemu beliau ini lebih mempraktekkan digital lagi sebenarnya gue kalau yang di Abu Nawas kan gue hanya konsep gue mau ngapain aja sih disupport sama beberapa teman juga dan sekarang ketemu Adit ini gue as a talent, as a creator juga support dia awalnya gue bilang gue di belakang deh bantu-bantu aja udah nongol deh sesekali alhamdulillah nyaman ternyata Lagi deh bang, kan ketagihan juga bang nongol sekali. Dulu di sampai berora lama-lama sampai sekarang. Suruh bang, safar 5 hari sama dia bang. Pertama-tama masih lucu gue baru tau bang, ternyata dia takut sama ketinggian. Dan itu ketahuan pas pada saat lagi safar bang Asong. Jadi kan ketika lo lagi safar lo kan kebuka semua tuh karakternya. Gue mau nanya nih ya. Apa tuh bang? Timeline itu penting nggak buat lo? Menurut gue penting bang. Menurut gue penting karena timeline itu yang akan menentukan suatu penjadwalan lo ketika ingin suatu tayangan lo dalam nggak usah jauh-jauh deh dalam sepekan lo timeline lo kapan aja nih ingin di upload ke misalkan ke Instagram walaupun itu kadang-kadang suka meleset tapi ya itu gue punya pakem minimal tuh 2 kali dalam sepekan lo harus gue upload 2 kali banget. penting menurut gua apalagi basicnya kan dulu juga di produce jadi harus ada pemetaan nih ntar hari ini minimal kita brainstorm terus nanti kapan eksekusinya terus masuk post pro segala macem sampai siap tayang sampai siap revisi kayak gitu-gitu bang jadi kita tahu ini buat kapan dan kita ngerjainnya berapa lama itu menurut gue penting sih enggak tapi gue pernah juga tuh bang kan kadang kita
nyoret-nyoret timeline set udah pas di lapangan suka berubah mendadak ya. Iya, Ya udah mau nggak mau cowboy deh itu kita. error biasanya. Iya itu udah ya kadang beda lah teori sama praktek ya udah cowboy aja deh. Speaking of timeline ya, lo merasa bersyukurnya sebesar apa sih? Karena bersyukur ini kan penting ya. Lo kayak chosen one untuk keluar dan lo mendapat hidayah. Sebesar apa lo bersyukur sama Allah? Gue gak nyangka ya bang, gue tuh bisa pertama mendapatkan istri yang mungkin Masya Allah ya gue bersyukur pertama ketika gue keluar ya dulu kan gue waktu masih di TV konvensional itu gue berpikirnya gue mau nikah tuh di pesta kebun di puncak gitu kan bang, kayak gitu. Dan alhamdulillah bang ketika gue pindah itu gue keluar gue resign, gue dibalas dengan gue menikah itu di asrama haji yang notabene itu dipisah bang, dipisah antara laki-laki dan perempuan. 2 kali gue gagal bang taruh film dulu gue, karena gue sama bini gue sekarang ini bang, gue cuma karena 1 bulan dan sampai sekarang bismillah karena Allah dan jalan pernikahan dari 8 tahun, mau 8 tahun ya masih cuma karena 1 bulan. Wasilahnya itu dari Ustadz Erwandi juga bang. Ustadz Erwandi mau memperkenalkan gue ke bini gue bersyukur dengan istri yang soleh. Sedih dia. Lo, Ki? Ya ketika gue tahu kita sebagai umat muslim kunci cuma 2 ya, bersabar sama bersyukur ya. Ketika dikasih cobaan ya udah jangan pernah berpikir masa lalu yang paling berat. Masih banyak masalah orang yang lebih berat, jadi ya udah ketika dapat pasangan hidup ya alhamdulillah. Ribut pasti lah bang, ribut pasti. Cuman ya ingat lo udah dititipin istri sama anak-anak nih yang soleh dan soleha alhamdulillah. Ya udah lo jaga tujuan lo untuk ibadah sama Allah. Ketika lo ada masalah ya lo balikin lagi kan kata guru-guru kita seperti itu ya. Ya udah jadi walaupun kita di rumah masih suka melakukan kesalahan sebaik mungkin kita banyak istighfar lah. Lo udah konten sedemikian lama ya sebagai konten kreator segala macam, seluk-beluknya udah lo tahu deh plus minusnya ya. Apa sih yang lo cari? Itu pertama. Yang kedua, lo mau dikenal sebagai apa? Kalau lo timeline lo sudah datang. Yang gue cari bang pertama kali itu adalah gue membuat konten yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Karena apa? Karena ketika gue mati itu nanti akan meninggalkan ada 2 kan bang, orang-orang pada tahu dosa jariah atau pahala jariah. Karena kita nggak ada yang tahu bang besok atau lusa bisa jadi gue doang atau lo doang yang meninggalkan bang. Karena nggak ada yang tahu. Di satu sisi ketika gue meninggalkan bikin konten di Instagram, di Facebook, di YouTube, di TikTok dan sebagainya, di platform apapun itu, yang gue cari adalah ya itu gimana gue pertama kali ketika gue mau bikin konten adalah bagaimana gue bisa memberikan konten ini yang manfaat bang. Karena ketika kalau prinsip gue ketika gue mati ya gue bisa memberikan minimal jariah lah buat orang yang menonton konten gue itu bang. Di konten kreator yang bisa membuat konten yang bisa menyajikan lah tayangan yang menarik buat banyak orang gitu bang. Pernah bang ada para pelaku UMKM tuh yang ketika habis video itu tayang, bismillah karena Allah, itu dia langsung ada yang mesen 800 box bang, ada yang DM juga. Nah di situ gue merasa masya Allah ya, Niki ada yang juga Niki dengan izin Allah tuh ada yang dengan video ini. Tapi gue selalu lagi bang bilang sebelum gue ngeliput, Pak, Bu, atau Mas, Mbak, ini saya cuma sebagai ikhtiar ya Mbak, ikhtiar membuat video yang cukup menarik, insya Allah, tapi jangan mengharapkan dari video ini gitu. Mencoba mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah aja bang. Kalau gue sih tadi pertanyaan pertama mau dikenal sebagai apa ya bang ya? Apa sih yang lo cari? Yang lo cari. Oke. Kenapa di awal gue mengiyakan ajakannya Adit? Karena menurut gue sudah sesuai dengan apa yang gue sanggup jalani nih, dan ini juga si konten yang dikerjakan insya Allah juga satu frekuensi sama yang udah gua pahamin insya Allah ya. Jadi ketika dia ajak, oke, ini sebagai ikhtiar gua untuk support teman-teman UMKM terutama. Pas yang gue lihat sih itu video-video yang dikerjain sama dia, makanya selalu ngomong ke Adit juga, benar yang Adit bilang, kita hanya menjadi ikhtiar aja nih buat bantu promo teman-teman yang punya usaha, dan jangan berharap lebih sebenarnya. Kalaupun dari sini impactnya bagus ya alhamdulillah atas izin Allah. Dan selalu ngomong ke Adit juga, Dit, kita nggak usah ngomongin masalah
bonusnya itu bonus aja lah, kalaupun ada apa dia mau ngasih apa bingkisan atau apa itu bonus aja, kita support, insya Allah nanti dari situ ada kebaikan-kebaikan lain yang nggak kita dapat dari dia mungkin. Kayak gitu sih bang. Satu lagi, kalau mau dikenal sebagai apa ya, karena gue nyaman di bidang yang udah gue gelutin cukup lama menurut gue, ya di broadcast terus sekarang ke digital, dan gue suka membuat sesuatu sih bang, yang sekarang mungkin kiblatnya mungkin sesuatu itu tuh harus lebih baik dan bermanfaat aja buat orang. Itu aja sih paling. Rizky Aditya Okto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.